Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang sempat hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmania, NIM 2022-060023, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Rahman, MPD, dan Bapak Mulyadi, MPD, selaku dosen penguji saya. Hari ini saya akan memaparkan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Problem Based Learning Terintegrasi Teknologi Digital terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa kelas 7 SMPN 1 Kalibelo. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang penelitian ini. Nah, kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia masih tergolong rendah, tercermin dari lemahnya kemampuan menyelesaikan soal, berpikir tingkat tinggi, yang salah satunya disebabkan oleh dominasi pembelajaran tradisional yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Model problem based learning ini berpotensi meningkatkan kemampuan berpikir kritis, terutama jika diintegrasikan dengan teknologi digital. Namun, penerapan PBL terintegrasi teknologi digital pada jenjang SMP di daerah ini dengan keterbatasan infrastruktur seperti Kalibelo masih jarang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan PBL terintegrasi teknologi digital terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMPN 1 Kalibelo. Nah, poin yang kedua yaitu identifikasi masalah. Di identifikasi masalah ini ada 3 poin. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis siswa SMPN 1 Kalibelo masih rendah, terutama pada aspek analisis, evaluasi, dan pemecahan masalah. Dan yang kedua, proses pembelajaran masih didominasi model konvensional yang berpusat pada guru sehingga kurang melatih berpikir kritis siswa. Dan yang ketiga, model problem based learning belum diterapkan secara optimal untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, batasan masalah. Nah, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu dibatasi pada penerapan model problem based learning terintegrasi teknologi digital pada siswa kelas 7 SMPN 1 Kalibelo untuk mengkaji pengaruhnya terhadap kemampuan berpikir kritis siswa yang meliputi analisis, evaluasi, penarikan kesimpulan, dan pemecahan masalah. Teknologi digital yang digunakan terbatas pada media pembelajaran yang tersedia di sekolah sesuai kurikulum yang berlaku. Dengan pendekatan kuantitatif melalui desain eksperimen atau quasi eksperimen. Selanjutnya adapun rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini ada 3 rumusan. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMPN 1 Kalibelo sebelum diterapkan model problem based learning terintegrasi teknologi digital. Dan yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMPN 1 Kalibelo setelah diterapkan model problem based learning terintegrasi teknologi digital. Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh yang signifikan penerapan model problem based learning terintegrasi teknologi digital terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMPN 1 Kalibelo. Baik, selanjutnya adapun tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMPN 1 Kalibelo sebelum diterapkan model problem based learning terintegrasi teknologi digital. Dan yang kedua, untuk mengetahui berpikir kritis siswa kelas 7 SMPN 1 Kalibelo setelah diterapkan model problem based learning terintegrasi teknologi digital. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh penerapan model problem based learning terintegrasi teknologi digital terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMPN 1 Kalibelo. Nah, di sini ada pun manfaat
Dan yang ketiga, bagi sekolah sebagai bahan masukan dalam peningkatan mutu pembelajaran dan pemanfaatan teknologi digital di sekolah. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk pengembangan penelitian sejenis pada variabel, jenjang, dan pendekatan yang berbeda. Nah, langsung saja kita masuk ke poin inti, yaitu kajian teori. Nah, menurut Giantika Gita Dewi 2005 berfokus pada optimalisasi literasi digital melalui penerapan model PBL pada siswa sekolah menengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kecakapan literasi digital dalam pembelajaran berbasis masalah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Meskipun penelitian ini tidak menggunakan desain eksperimen murni, temuan yang diperoleh menegaskan adanya hubungan yang kuat antara literasi digital dan perkembangan berpikir kritis dalam konteks pembelajaran PBL. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Pada pembelajaran abad ke-21 menuntut pengembangan kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berlandaskan konstruktivisme. Model problem based learning dengan masalah autentik mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyimpulkan informasi secara logis. Integrasi teknologi digital dalam PBL memperkaya sumber belajar dan meningkatkan keaktifan serta dikolaborasi oleh siswa. Oleh karena itu, penerapan PBL terintegrasi teknologi digital dipandang efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, di kerangka berpikir ini ada 4 poin. Yang pertama input, yang kedua proses, yang ketiga output, dan yang terakhir adalah outcome. Nah, di mana input di sini yaitu penerapan model PBL terintegrasi teknologi digital. Sedangkan proses, aktivitas siswa dalam mencari dan menganalisis informasi digital untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan output, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang terakhir adalah outcome, peningkatan kualitas pembelajaran dan kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan abad 21. Adapun hipotesis penelitian. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh penerapan model problem based learning terintegrasi teknologi digital terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMPN 1 Kalibelo. Berdasarkan kajian teori dan penelitian relevan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis utama yaitu H1, di mana penerapan model problem based learning terintegrasi teknologi digital berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMPN 1 Kalibelo. Sedangkan hipotesis 0 tidak dapat berpengaruh yang signifikan antara penerapan model problem based learning terintegrasi teknologi digital terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMPN 1 Kalibelo. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini ada poin-poin inti, yaitu yang pertama instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes tertulis, kemampuan berpikir kritis yang disusun berdasarkan indikator berpikir kritis, meliputi kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan secara logis. Tes ini digunakan sebagai pretest dan post-test untuk mengukur perubahan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan setelah penerapan model problem based learning terintegrasi teknologi digital.
Yang terakhir adalah analisis data. Nah, di analisis data ini dilakukan secara deskriptif dan inferensial dengan bantuan perangkat lunak statistik. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran kemampuan berpikir kritis siswa melalui nilai rata-rata dan sebaran data pretest dan post-test. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat berupa uji normalitas dan homogenitas. Kemudian dilanjutkan dengan uji independen sample test untuk menguji perbedaan kemampuan berpikir kritis antara kelompok eksperimen dan kontrol. Nah, selain itu, analisis endgame digunakan untuk mengetahui tingkat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah penerapan PBL terintegrasi teknologi digital. Presentasinya cukup bagus. Jadi ada sedikit pertanyaan dari saya. Apa yang membedakan H1 dan H0? Cuma itu saja. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada dosen penguji yang telah memberikan saya pertanyaan. Boleh diulang sekali lagi pertanyaannya, Bapak? Pertanyaannya itu apa yang membedakan H1 dan H0? Baik, terima kasih. Saya akan menjawabnya. Nah, apa sih yang membedakan H1 dan H0? Nah, ada di slide 11. H1 yaitu hipotesis utama. Di dalam H1 ini, dalam penelitian ini, penerapan model problem based learning terintegrasi teknologi digital berpengaruh positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMPN 1 Palibelo. Nah, sedangkan hipotesis 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan model problem based learning terintegrasi teknologi digital terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMPN 1 Palibelo. Baik, jawabannya cukup bagus. Kamu boleh menutup presentasinya dan selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, saya akan menutup